Salam saudara, puji Tuhan, sukacita dan damai sejahtera ada di dalam hidup kita semua. Di 1 Samuel 30 ayat 13 dicatat demikian. Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Dalam konteks seperti ini ada orang yang tidak dikenal oleh Daud yang datang kepada Daud memberi info yang luar biasa. Kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 30 ayat 11 sampai 18 demikian saudaraku. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawa kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepada sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari dan 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepada budak, siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb, dan Zilak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepada, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku, kata pemuda itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjukkan jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan tanah orang Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam seharian, saudara. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang pemuda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab banyak mencatat orang-orang yang tidak dikenal yang sering menolong, memberi pertolongan, bantuan kepada orang-orang lain. Namanya tidak pernah disebut dan Alkitab tidak mencatat sama sekali, tapi kita menemukan orang-orang seperti ini. Dalam bacaan kita tadi 1 Samuel 30, kita membaca mengenai tentara Daud yang menemukan seorang pemuda Mesir yang ditinggalkan oleh pasukan tentara musuh karena dia sakit. Budak Mesir tersebut akhirnya memberi informasi kepada Daud, dan informasi penting sekali sehingga Daud meraih kemenangan yang sangat luar biasa. Tapi pemuda ini hanya disebut pemuda dari Mesir. Di dalam perjanjian baru juga ada kisah, kita bisa lihat di Yohanes pasal 6 atau di Matius tentang seorang anak yang membawa roti dan ikannya yang telah dilipat gandakan multiplikasi oleh Tuhan Yesus untuk memberkati ribuan orang. Dan anak itu tidak dicatat siapa nama, cuma disebut seorang anak yang membawa 2 roti 5 ikan. Ada juga ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem di hari-hari terakhirnya, ketika dia menunggang keledai. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu siapa pemilik keledai itu. Hanya disebutkan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi mengambil seekor keledai yang tertambat, keledai muda. Itu kita bisa lihat nanti di Lukas pasal 19. Dan Bapak Ibu juga ketika kita membaca cerita Tuhan Yesus makan Paskah atau perjamuan terakhir menjelang dia ditangkap di sebuah rumah, dia menumpang di rumah orang. Dan rumah orang, pemilik rumah itu atau tuan rumah itu tidak pernah disebutkan siapa namanya. Jadi kita dalam kehidupan kita, saya yakin Bapak Ibu banyak menemukan orang-orang yang sering tidak kita kenal, tapi memberi pertolongan yang luar biasa sekali. Banyak orang mungkin yang telah berdoa dengan setia bagi kita. Ada orang juga yang rela berkorban, membantu, menyediakan waktu, dana untuk menolong kita. Bahkan ada orang yang ikut bersama-sama dengan kita sabar menanggung penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dalam kehidupan kami di pelayanan maupun rumah tangga sering banyak sekali orang-orang yang tidak kenal yang menjadi pendukung saya. Entah itu doa, entah itu dana, entah itu bentuk-bentuk lain mendukung kami. Ketika saya di Padang melakukan perjalanan misi ke daerah-daerah yang sulit sekali, tapi selalu ada malaikat yang disediakan Tuhan untuk menolong.
Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, ketika di penjara, anak-anak, istri saya ditolong oleh orang-orang yang tidak kami kenal sampai hari ini. Bahkan sampai hari ini ada banyak pelayanan, ada banyak kehidupan, ada kebanyakan peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga kami menerima bantuan dan pertolongan dari orang-orang yang tidak kita kenal. Begitu juga di gereja. Banyak sekali tangan-tangan yang memberi dukungan secara finansial yang sampai hari kami tidak kenal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, tak terhitung sudah berapa banyak orang, banyak ibu yang tanpa pujian, ibu-ibu membantu anaknya, mendukung anaknya, melayani anaknya dan keluarganya. Demikian pula dengan orang-orang yang dengan berani bersaksi tentang Kristus kepada rekan kerja atau tetangga mereka. Mungkin mereka memang tidak dikenal dan tidak dipuji di dunia ini, tapi di surga kelak yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Itu janji Tuhan Yesus, kita bisa lihat di dalam Matius pasal 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersabarlah. Bersabarlah, apapun yang kau lakukan, lakukanlah yang terbaik, dan lakukanlah dengan setia, dengan keyakinan bahwa Tuhan bisa dipermuliakan melalui apa yang kita kerjakan. Karena berkat Tuhan selalu menanti kita. Oleh karena itu jangan pernah bosan-bosan, jemu-jemu untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan pernah jemu-jemu untuk membantu pelayanan di gerejamu. Jangan jemu-jemu untuk melayani keluargamu. Jangan jemu-jemu untuk melayani sesama kita. Mungkin kita tidak dikenal, mungkin tidak ada tepuk tangan, mungkin tidak ada pelukan di pundak kita, mungkin tidak ada penghargaan sama sekali, mungkin orang tidak pernah menilai kita sama sekali. Tapi ingat, Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu tetaplah lakukan, tetaplah kerjakan apa yang biasa saudara kerjakan, dan jadilah berkat. Jauh lebih baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi menjadi orang setia ketimbang menjadi orang terkenal. Bukankah Tuhan Yesus bilang bahwa kalau nanti anak manusia turun ke bumi, dapatkah dia menemukan iman? Di Amsal dicatat ada banyak orang yang mengaku dirinya baik, tapi orang setia siapakah yang menemukannya? Ya tentunya saudara dan saya. Tetaplah setia, tetaplah semangat, giatlah lakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tuhan memberkati kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas anugerah dan kebaikan-Mu, firman yang mengingatkan kami untuk terus melakukan hal-hal yang baik agar Tuhan tetap dipermuliakan melalui apa yang kami lakukan. Meskipun kami tidak dikenal, tapi tolong kami untuk terus setia melakukan apa yang menjadi kewajiban kami dan apa yang ingin Tuhan kami lakukan di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin.